Kamu pernah merasa pemimpinmu tidak lagi melihatmu seperti dulu? Bukan karena kinerjamu berubah, bukan karena kamu berhenti berusaha, tapi karena ada suara lain yang lebih dulu sampai ke telinganya. Dan suara itu tidak berteriak. Ia berbisik, pelan, dekat, hampir seperti doa. Tapi yang melilitnya bukan doa, yang melilit adalah ular. Dan ketika singa sudah dililit dan diracuni, yang pertama kali sesak bukan dia, tapi ekosistem hutan tempat di mana kamu hidup. Sebelum itu, kamu harus paham satu hal dulu. Ular tidak ingin jadi raja. Ia ingin menikmati raja. Ia tidak mau berburu. Ia tidak mau bertanggung jawab atas seluruh hutan. Ia hanya ingin makan kenyang, hidup glamor, mengatur ekosistem tanpa terlihat mengatur. Caranya sederhana. Ia membuat singa merasa paling benar, paling dikhianati, paling tidak dimengerti. Ia menyuntikkan sesuatu yang lebih berbahaya dari racun biasa. Rasa dibenarkan. Itu dopamin. Dan dopamin itu candu. Singa mulai merasa hanya dia yang jujur padaku. Hanya dia yang setia. Padahal ular sedang membangun koloni. Bukan hanya dari spesiesnya, tapi dari rubah yang oportunis. Dari serigala yang ingin aman. Koloni itu tugasnya satu. Menguatkan lilitan. Menguatkan racun. Menguatkan ketergantungan. Kalau ada hewan frontal melawan ular, ia tidak berhadapan dengan ular. Ia berhadapan dengan singa. Dan kamu tahu itu. Singa sebenarnya tidak sepenuhnya jahat. Ia korban, tapi korban yang menikmati racunnya. Semakin sering ia dibenarkan, semakin ia sulit menerima kritik. Tubuhnya mungkin masih gagah, tapi perspektifnya sudah disaring. Informasinya dipilihkan, musuhnya ditentukan, temannya diarahkan. Ia harus memberi fasilitas pada ular, memberi kemewahan, memberi ruang, bukan karena terpaksa, karena ia butuh suntikan rasa nyaman itu lagi. Dan koloni ular sudah siap memainkan peran. Mereka memastikan realitas di lapangan selalu terlihat sesuai narasi ular. Kamu mungkin heran kenapa laporanmu tidak pernah utuh sampai kepada singa. Kenapa idemu tiba-tiba jadi milik orang lain? Kenapa kesalahan kecilmu dibesar-besarkan? Karena singa tidak lagi melihat hutan dengan terang. Ia melihat melalui celah lilitan. Awalnya sistem hanya retak, lama-lama runtuh. Bukan karena musuh besar, tapi karena distribusi sumber daya berubah arah. Setiap kebutuhan ular harus dipenuhi tepat waktu. Serigala merapat, rubah ikut berdangsa, mereka masuk ke irama yang sama. Burung hantu, ia hanya membaca pola, diam, makan jika ada sisa. Dan kamu tetap bekerja tanpa sistem yang jelas, tanpa meritokrasi, apalagi perlindungan. Kamu disuruh berkembang tanpa sumber daya, disuruh berkompetisi dengan hewan yang malas, disuruh membranding hutanmu lebih hebat dari hutan lain. Padahal aturan hutan sudah tidak berlaku, bahkan sudah tidak ada. Alasan kamu masih bertahan karena kamu mencintai hutan tempat kamu lahir. Dan kamu kira mereka juga berjuang keras seperti kamu. Tidak. Mereka sedang berdansa di ruangan tertutup, menikmati kerja kerasmu. Sesekali kalau tekanan meningkat, singa melempar sisa pesta. Dan kamu mungkin bersyukur, padahal itu sisa makanan yang bahkan tidak mereka inginkan lagi. Apakah pesta itu abadi? Tidak. Setiap hutan punya batas. Ada ancaman, ada peluang, ada kelemahan. Tapi racun dopamin ular membuat singa terlena. Sumber daya habis untuk kenyamanan sesaat. Dan saat krisis benar-benar datang, ular tidak peduli. Ia tidak punya loyalitas pada hutan. Ia hanya loyal pada kenikmatan. Saat krisis, ular merayap pergi ke hutan gurun, ke hutan Kalimantan, ke hutan Amazon, kemanapun asal ada alfa yang bisa dililit. Ia datang sebagai diplomat, lalu menjual cerita sedih, mengaku dikhianati, mengaku dizolimi oleh singa lamanya. Racunnya disuntikan lagi, sebagian alfa terlena, sebagian ragu, sebagian sembuh karena punya tabib yang baik. Tapi reputasi singa di hutan asal mulai runtuh.
Ia yang dulu disegani, kini hanya terlihat seperti kucing mabuk yang kecanduan pujian. Dan ketika ular pulang, ia menjual cerita baru. Lihat, mereka tidak menghargai kita. Singa ragu sesaat, tapi lilitan dan bisa candu lebih kuat dari akal sehat. Apakah ular setia? Tidak. Ia hanya setia pada kenyang. Ia punya koloni, punya dandayang yang terhipnotis. Sebagian pengikutnya juga ular yang sama-sama licik, tapi waktu tidak bisa dililit. Sisik menua, ular semakin jarang mengganti kulit. Racun dopaminnya kehilangan daya. Dan di saat ini, hanya ada dua kemungkinan. Ia dihukum oleh polisi alam karena terlalu banyak meracuni alfa dan konglomerat, atau ia berhenti sebelum kisah tragis itu datang. Tapi singa, ia mungkin hanya tersisa dengan masa tua kelabu dan reputasi yang retak. Lalu kamu sudah melihat semua ini. Kamu bukan bodoh. Kamu tahu ada pesta. Kamu tahu ada lilitan. Kamu hanya memilih tetap bekerja karena kamu bersyukur. Bukan karena ingin membahagiakan singa. Bukan karena ingin masuk koloni. Tapi karena kamu percaya memberi manfaat adalah bentuk ibadahmu. Mungkin kamu masih bisa bersabar. Mungkin kamu masih bisa berjuang. Tapi satu hal yang jangan hilang. Jangan biarkan sistem yang rusak membuatmu ikut rusak. Karena pada akhirnya, tidak semua yang dililit sadar bahwa ia sedang tercekik. Dan tidak semua yang tercekik berani mengakui bahwa ia sedang menikmati racunnya. Hutan masih terlihat normal hari ini. Singa masih berdiri di batu. Ular mungkin masih melilit. Pesta mungkin masih berlangsung. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah. Pertanyaannya sekarang, kamu, duhai kapibara, akan tetap jadi dirimu atau perlahan belajar menikmati racun yang sama.